warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yuni, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Novi. Alhamdulillah baik, sehat ini. Tentunya juga harus bahagia Bu Yuni. Ya jelas itu Bu bahagia. Ini Bu, untuk persiapan nanti kita observasi ya. Sebelum saya observasi, saya ingin menanyakan beberapa hal dulu sebagai persiapan untuk tidak mengganggu kan Bu? Tidak Bu, tidak. Besok untuk observasi itu rencananya Bu Yuni di kelas berapa ya? Di kelas 7 Bu. Kelas 7. Kelas 7 ya. Hari apa ini Bu? Hari Selasa. Selasa. Ya, hari Selasa. Berarti Selasa besok ya Bu? Iya, Selasa besok. Besok berarti jam berapa Bu? Jam ke 23. 23. Kelas 7 jam ke 23, harinya Selasa ya. Terima kasih. Terus nanti saat observasi nanti dalam pembelajaran ini ya, tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan oleh Bu Yuni apa ya? Untuk kelas 7 itu tujuan pembelajaran adalah anak-anak menulis teks prosedur Ibu. Nanti dengan tujuan pembelajaran yaitu untuk mencapai teks prosedur ya. Nah tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut Bu Yuni tentunya sudah mempersiapkan beberapa hal untuk pengembangan yang ingin Bu Yuni capai dalam pembelajaran tersebut. Apa Bu Yuni nanti untuk pengembangannya yang ingin dicapai Bu Yuni? Untuk pengembangannya itu yang pertama dalam teks prosedur ya Bu Novi ya. Yang pertama itu anak-anak saya suruh mengembangkan kerangka karangannya terlebih dahulu berdasarkan struktur teks prosedur yang ada. Setelah itu, setelah mengembangkan kerangka karangannya, anak-anak nanti dapat menuliskan teks prosedur sederhana secara baik. Nanti ada dua hal yang ingin Ibu Yuni capai dalam pengembangan untuk mencapai teks prosedur tadi. Yang pertama itu anak dapat mengembangkan kerangkanya dulu. Terus yang kedua anak dapat menuliskan. Terima kasih Bu Yuni. Berarti dari pengembangan tadi ada dua hal tadi untuk mencapai tujuan pembelajaran Ibu. Bu Yuni nanti akan menggunakan strategi apa ya Bu? Yang pertama itu saya akan menampilkan tayangan video berupa cara teks prosedur Ibu. Itu apa hanya cukup dengan menayangkan? Setelah menayangkan itu nanti anak-anak kan sudah melihat tayangan video tadi. Otomatis nanti anak-anak akan saya berikan kegiatan yaitu LKPD Ibu. LKPD untuk mengerjakan soal-soalnya. Jadi dengan strategi yang pertama anak-anak itu Bu Yuni tayangkan sebuah video ya tentang teks prosedur anak-anak mengamati seperti apa terus nanti anak-anak akan diberikan LKPD itu langkah-langkahnya berarti nanti saat observasi di kelas Bu Yuni berarti nanti Bu Yuni itu ingin saya nilai itu yang utama di mana proses pembelajarannya ini nanti di pengembangan itu pengembangannya itu begitu Bu ya, di pengembangan terus anak bisa menuliskan itu betul sekali. Terima kasih Bu Yuni berarti hari Selasa di kelas 7 jam kedua dan ketiga. Terima kasih Bu Yuni untuk informasinya. Kita ketemu lagi besok di kelas 7 saat observasi. Sekarang Bu Yuni bisa melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Bu Yuni. Sama-sama Bu Novi, terima kasih juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama. Coba untuk ketua kelas Ellen dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Anak-anak, hari ini adakah teman kalian yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk hari ini? Irfan. Kenapa Irfan tidak masuk, anak-anak? Oke, jadi apa Irfan? Mana? Dan kita doakan teman kalian Irfan semoga lekas sembuh dan bisa belajar bersama kalian kembali. Ya anak-anak ya. Baik anak-anak, untuk hari ini sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita menyanyikan lagu terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Jadi anak-anak ya. Mari kita mulai. Kita menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pancasila.
ada kaitannya dengan materi sekarang. Kira-kira apa materi sekarang? Oh, Bu Yuni menyanyikan lagu layang-layang nanti kita tahu. Tahu tidak? Iya, betul sekali, teks prosedur ya. Nanti kita akan mempelajari teks prosedur ya. Adakah dari kalian yang tahu apa teks prosedur itu? Teks yang bagaimana teks prosedur? Iya, betul sekali. Teks prosedur yaitu teks yang berisikan cara-cara atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Tadi yang dinamakan Bu Yuni ada hubungannya? Ada. Ambil bulu, bulu itu apa? Bulu itu apa? Bambu, ambil bulu. Ya saya, siapa lagi tadi? Kurangkai, atau potong kurangkai. Itu termasuk teks prosedur. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini nanti tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian nanti bisa menuliskan teks prosedur berdasarkan kerangka karangan. Paham anak-anak ya? Baik, Ibu akan menayangkan sebuah video. Kalian simak ya videonya. Ya. Silakan disimak anak-anak videonya. Ya anak-anak ya, tadi sudah menyimak video yang Ibu tampilkan. Kira-kira dapat sih mengerti konsep video tadi? Apa tujuan dari video tadi anak-anak kira-kira? Dari video yang tadi tujuannya apa? Merawat tubuh, terus apa lagi? Menjaga kebersihan, terus apa lagi? Menjaga kesehatan. Terus bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh dari video yang kalian lihat tadi? Bagaimana caranya? Caranya bagaimana merawat kesehatan tubuh dari video yang kalian simak tadi dengan cara apa? Yang pertama dengan cara membersihkan tubuh dengan benar. Terus apa lagi? Makan makanan sehat. Terus apa lagi? Apa? Duduk dengan posisi yang benar. Terus apa lagi? Tidur secara teratur. Terus hal apa yang dapat kalian lakukan? Dari video tadi untuk menjaga kesehatan, hal apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, berolahraga. Terus apa lagi? Makan makanan bergizi. Terus apa lagi? Menghindari makanan manis. Dari video tadi loh, dari video yang kalian lihat tadi, cara menjaga tubuh. Apa saja tadi? Menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan hidung, terus apa lagi? Gigi, terus apa lagi? Telinga. Kira-kira topik dari video yang kalian amati tadi topiknya apa? Gaya hidup sehat. Jadi kita itu harus merawat tubuh kita secara baik supaya tubuh kita menjadi sehat. Itu ya namanya video yang sudah kalian lihat. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan menayangkan struktur teks deskripsi. Nah, struktur teks deskripsi.
Struktur teks diskusikan dan 5. Yang pertama apa? Judul. Yang kedua tujuan. Yang ketiga alat dan bahan. Yang keempat langkah-langkah. Dan yang kelima penutup. Jadi kelima ini termasuk struktur teks deskripsi ya. Jadi nanti kalian melihat mengembangkan kerangka karangannya itu kalian harus mengerti strukturnya terlebih dahulu. Ada berapa tadi? 5. Apalagi? 1. Tujuan. Tujuan apa judul? Judul. Yang kedua tujuan. Yang ketiga alat dan bahan. Yang keempat langkah-langkah. Dan yang terakhir penutup. Jadi ada berapa? 5. Ada 5. Baik, selanjutnya langkah-langkah menulis. Nah, coba lihat langkah-langkah menulis teks prosedur. Ada berapa? 5. Yang pertama menentukan topik yang akan dibuat. Jadi topiknya itu ditentukan terlebih dahulu ya. Terus yang kedua mengumpulkan sumber informasinya itu apa? Kamu kumpul dulu. Terus yang ketiga menulis kerangka karangannya. Menulis kerangka karangannya ini dari mana tadi? Dari struktur teks deskripsi. Kedua, apa? Mengembangkan informasi. Yang kelima menentukan judul. Yang terakhir baru prosedur yang tahu. Ini dari strukturnya tadi. Kalian kalau sudah tahu strukturnya bisa mengembangkan kerangka karangannya. Terus langkah-langkah menulisnya tadi ini ada 6 poin. Maka tadi apa? Ulang lagi. Sama tadi menentukan topik. Jadi topiknya ditentukan. Mengumpulkan sumber informasi. Yang kedua menulis kerangka karangan. Terus yang keempat mengembangkan informasi. Yang kelima menentukan judul. Saya menentukan judul. Terus yang keenam baru disusun menjadi teks prosedur secara umum. Wah, dari materi yang dijelaskan di sini ada pertanyaan. Baik, setelah itu kalian sekarang membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 anak. Silakan membentuk kelompok. Membentuk kelompok. Satu kelompok 5 anak. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sudah terbentuk ya. Yang di depannya Bu Yuni ini kelompok A. Yang sebelah sana kelompok B. Yang sebelah sini kelompok C. Baik, sekarang Ibu akan membagikan gambar kerja untuk kalian. Ini nanti Ibu bagikan, di sini juga ada petunjuknya. Ya, Ibu bagikan lembar LKPD-nya.
Coba diperhatikan. Di sini ada petunjuk mana pengerjaannya. Lihat ya, gambaran kalian petunjuknya. Tadi kalian sudah menyimak video yang ibu tayangkan. Sudah kalian amati ya. Nah, silakan nanti di sini kamu baca petunjuknya berdasarkan video tersebut. Topik apa yang dapat digunakan untuk menulis teks deskripsi. Terus di sini nanti jangan lupa menuliskan kelompok, ya, nama kelompoknya dituliskan. Terus nanti kalau sudah selesai, di sini kan ada jenis tes prosedur yang ditulis. Ya, itu jenisnya membuat sesuatu, melakukan sesuatu, atau menggunakan suatu alat. Ini nanti dilingkari salah satu. Paham anak-anak? Bisa dikerjakan sekarang? Bisa. Baik, silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Lengkap ya, tes prosedur dulu dari sebagai langkah-langkahnya, bahannya apa, nanti selama semester ya tetapnya. Baca. Baca ya, anak. Rapi dulu, tapi kurang rapi dulu. Jangan lupa nama kelompok ya. Nama kelompoknya ditulis.
Menyusunnya ya? Sudah dikembangkan toh? Sudah. Mengembangkannya dari mana tadi mengembangkan kerangkanya? Ya dari strukturnya. Ini kan sudah dari apa ini mau kerangkamu itu tidak dijadikan satu, dituliskan di sini nak sayang. Ya, terima kasih. Nah, Grace. Mana yuk? Mana yang ditanyakan? Ini dilihat dari kerangka karangan tadi loh. Nanti kamu susun menjadi satu teks prosedur, tuliskan di lembar sini. Wes.
apakah Dewi? Ya, silakan diselesaikan dulu. Pak? Kenapa? Iya. Mana, Pak? Ada pertanyaan apa? Yang mana? Nah, tadi kamu kan sudah lihat videonya. Nah, videonya tadi kira-kira tentang apa? Gaya hidup sehat. Nah, gaya hidup sehat tadi kan ada beberapa cara. Itu langkah-langkah itu. Nah, dituliskan di sini. Nah, tulisnya harus urut, ya. Ambil dulu kelompok yang lainnya. Pulpennya. Yang api tulisannya, saya mau tulisannya. Sudah nggak bisa dibaca. Ya, terus? Ini gunanya nih. Kabut. Menyusunnya ya.
Nah, mana? Ini kan sudah dari apa ini mau kerangkamu itu, ini sudah dijadikan satu, dituliskan di sini nak sayang. Ya, terima kasih. Nah, Grace. Mana yuk? Mana yang ditanyakan? Ini dilihat dari kerangka karanganmu tadi loh. Nah, ini kamu susun menjadi satu teks prosedur, tuliskan di sebelah sini. Wes. Kelompok A akan mewakili presentasi tentang gaya hidup sehat. Nama-nama dari kelompok saya: 1. Zaini Ahmad Hendra Santoso, 2. Trio Setio Budi, 3. Januari Setio Adityo, 4. Abdul Rahman Sedama Yoga, 5. Sebastian dari Setiawan, dan 6. Muhammad Iqbal Januar. Sudah dipresentasikan? Coba dari kelompok siapa dulu yang mau presentasi? Kelompok A. Yang D. Untuk kelompok A dari siapa? Oke, silakan Joni menampilkan kerjanya atau tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A akan mewakili presentasi tentang gaya hidup sehat. Nama-nama dari kelompok saya: 1. Zaini Ahmad Hendra Santoso, 2. Trio Setio Budi, 3. Januari Setio Adityo, 4. Abdul Rahman Sedama Yoga, 5. Sebastian dari Setiawan, dan 6. Muhammad Iqbal Januar. Judul: gaya hidup sehat. Tujuan: untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh dan membantu melawan radikal bebas yang menyerang tubuh. Alat dan bahan: mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, daging, telur, dan susu. Langkah-langkah: 1. Berolahraga minimal 150 menit setiap minggu dan makan makanan seimbang. 2. Menghindari. Ya, kelompok B. Kelompok B diwakili siapa? Putri, silakan Putri. Saya akan diwakili oleh Chandra Aditya Pratama. Silakan untuk Chandra. Silakan dipresentasikan pekerjaannya bersama kelompoknya. Dan ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok B
Raditya akan presentasikan tentang teks prosedur. Nama anggota kelompok saya ada Ahmad Alvin, Dinda Afin Anugrah, ada Dinda Ayu Ramadhani, dan Muhammad Helen Hidayatullah. Kerangka teks prosedur yang kelompok C buat, yang pertama judul gaya hidup sehat. Tujuan untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh dan membantu melawan radikal bebas yang menyerang tubuh. Alat dan bahan: mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, daging, telur, dan susu. Langkah-langkah: berolahraga minimal 150 menit setiap minggu dan makan makanan seimbang. Menghindari makanan manis karena makanan manis bisa memicu penyakit. Biasakan minum air mineral 50% untuk kesehatan tubuh karena air dapat membantu kinerja tubuh yang baik dan sehat. Kesimpulan, gaya hidup sehat sangat penting dilakukan karena untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh dan membantu melawan radikal bebas yang menyerang. Teks prosedur yang utuh, gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat memiliki tujuan untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh dan membantu melawan radikal bebas yang menyerang tubuh dengan cara mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, daging, telur, dan susu. Langkah-langkah: yang pertama, berolahraga minimal 150 menit setiap minggu dan makan makanan yang seimbang. Kedua, menghindari makanan manis karena makanan manis bisa memicu banyak penyakit. Yang ketiga, biasakan minum air mineral 50% untuk kesehatan tubuh karena air dapat membantu kinerja tubuh yang baik dan sehat. Kesimpulan yang dapat diambil, gaya hidup sehat sangat penting dilakukan karena untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh dan membantu melawan radikal bebas yang menyerang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia itu kelompok. Bagaimana tadi keterangannya kelompok C? Baik, mana dengan kelompok A atau B? Dari masing-masing penampilan kalian tadi ya, ada beberapa yang kurang ya, ada beberapa yang masih kurang dalam menuliskan teks prosedurnya ya. Tadi saya dengarkan ada beberapa langkah-langkah yang masih kurang belum dituliskan ya. Jika tadi dari kelompok A ya, kelompok B juga sama, masih ada beberapa kesalahan yang belum dibetulkan ya. Yang paling sempurna adalah yang kelompok C ya. Kelompok C dari kelompoknya Aditya. Jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah bisa dipahami, bisa dimengerti. Ada pertanyaan? Tidak ada. Coba Ibu tanya sekarang. Coba Febri, apa tadi tes prosedur?
perlahan untuk melakukan sesuatu. Dor. Apa? Ulangi mangga. Coba Putri. Menjelaskan tentang perusahaan untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi anak-anak sekali lagi ya, teks prosedur, namanya prosedur. Ya, prosedur tata cara tani. Ya, jadi teks prosedur yaitu teks yang berisi tata cara atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Ini langkah-langkah itu harus urut sebenarnya. Nanti kita tahu urut. Langkah-langkah saja ini ada langkah-langkah. Contoh seperti kamu kalau minum obat, kan ada petunjuknya. Minum obat kan ada petunjuknya 1 kali, 2 kali, gitu. 1 kali 2. Maksudnya bagaimana? Harus tahu itu namanya langkah. Langkah dalam minum obat. Misalnya cara membuat nasi goreng, itu juga ada langkah-langkahnya. Bagaimana caranya kok bisa menjadi nasi goreng? Ada langkah itu perlu diperhatikan. Tadi strukturnya ada berapa? Saya ulangi lagi. Struktur teks prosedur ada. Pertama, 2, 3, 4, kelima, menutup atau kesimpulan. Langkah-langkah menulisnya dia. 1 menentukan, 2, 3, 4, bisa dipahami ya anak-anak untuk ini? Sudah ada pertanyaan? Baik anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya minggu depan kalian pelajari tadi masih sama ya tentang teks prosedur. Tapi kita nanti teks prosedurnya ini dalam bentuk infografis. Dalam bentuk apa Nana? Infografis. Nanti bisa kita gunakan Canva. Kita bisa menggunakan Canva untuk membuat teks prosedur berbentuk infografis. Dan jadi kalian pelajari di rumah ya, besok di buku pakai halaman berapa ya kemarin? 96. Itu kalian pelajari ya untuk minggu depannya ya. Paham anak-anak? Ada pertanyaan atau tidak? Ada beberapa waktu, saya kasih waktu. Kalau bertanya silakan ya. Bagaimana? Ada yang ditanyakan atau tidak? Untuk hari ini, materi hari ini? Tidak. Sudah paham semua ya anak-anak berarti? Sudah pintar semua ya? Tadi ditanya kalau ada yang diam. Ya, jangan malu-malu. Kalau nggak bisa ya bertanya. Kalau biasa ya bertanya. Ya. Juga pertanyaan? Tidak? Apa itu Januar? Tidak? Agus? Tidak? Denis? Ya. Denis? Apa nih? Edan? Tidak? Aditya? Tidak? Sudah mengerti semua yang Ibu sampaikan tadi?
dengan baik anak-anak, jadi jangan lupa ya. Tadi Ibu sampaikan, dipelajari lagi beberapa tadi. Dan masih tentang teks prosedur. Untuk pertemuan minggu depan, saya ulangi lagi anak-anak. Untuk pertemuan minggu depan kalian pelajari apa? Masih sama teks prosedur. Nanti kita membuatnya dalam bentuk infografis. Silakan dipelajari di buku paket halaman 90. Anak-anak, terima kasih untuk hari ini ya. Jadi pembelajaran hari ini tadi kalian sudah bisa menulis atau menyusun teks prosedur secara utuh dan secara urut. Terima kasih untuk anak-anak semuanya. Sebelum pembelajaran Ibu akhiri, coba salah satu teman kalian tadi yang memimpin kelas itu siapa? Coba untuk Ellen silakan dipimpin untuk berdoanya. Selesai. Doa selesai. Terima kasih untuk anak-anak semuanya untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Masih semangat untuk belajarnya? Coba, mana semangatnya? Mana semangatmu? Oke, terima kasih anak-anak semua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yuni dan juga selamat datang Bu Edi selaku pengajar praktek untuk JGP angkatan 9 yaitu Bu Edi Wahyuni LPD, datang di SMP dan Bu Yuni ini selaku rekan guru yang saya supervisi. Selamat pagi Bu Yuni, selamat pagi Bu Novi, Bu Edi. Bu Yuni, kemarin kan kita sudah melaksanakan observasi. Gimana perasaan Bu Yuni setelah kita melaksanakan observasi kemarin di kelas? Alhamdulillah senang Bu Novi yang terlaksana. Ya, alhamdulillah. Jadi sekarang untuk hari ini Bu Yuni setelah observasi ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada Bu Yuni ya. Yang pertama kemarin saat observasi di kelas ini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait dengan rencana yang sudah Bu Yuni lakukan saat observasi di kelas, dan alhamdulillah kemarin berjalan lancar ya. Apa yang dilakukan Bu Yuni sudah sesuai dengan rencana awal yang kita sepakati di awal saat pra observasi kemarin yang semuanya sudah dilaksanakan. Menurut Bu Yuni, kemarin dengan tujuan pembelajaran Bu Yuni yaitu untuk teks prosedur Bu Yuni, kan ya salah itu Bu Yuni. Nah, dari teks prosedur itu dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Yuni kemarin adalah pengembangan struktur pengembangan meningkatkan kemampuan menggunakan teks prosedur secara sederhana dengan baik dan benar. Nah, menurut Ibu setelah dilakukan kemarin itu pencapaiannya sudah tercapai sesuai harapan Bu Yuni ya Bu? Kemarin itu baru 70% Bu. Menurut Bu Yuni baru 70%. Jadi dari kemampuan siswa Bu Yuni 70% itu kira-kira masih bisa meningkat lagi atau mau ditingkatkan lagi atau hanya cukup sampai di situ sama Bu Yuni? Ya, saya tingkatkan lagi Bu. Jadi untuk meningkatkan pengembangan yang ingin Bu Yuni capai dari 70 menjadi lebih tinggi lagi otomatis Bu Yuni itu mesti melalui beberapa pengembangan yang harus Bu Yuni lakukan. Ada strategi khusus itu Bu Yuni.
Nah, ini untuk mencapai target yang diharapkan nanti, itu nanti pengembangannya Bu Yuni akan menggunakan strategi apa? Pengembangannya itu saya itu menggunakan, misalnya saya itu juga aktif di MGIP itu. MGIP itu setelah itu, selain itu juga saya juga berkolaborasi dengan mahasiswa guru bahasa Indonesia. Selain itu juga saya juga mengikuti pelatihan mandiri di PMM ketika mengajar itu. Jadi Bu Yuni juga di seluruh Bu Yuni ada kombel Bu Yuni ada Bu ya, aktif kombelnya. Jadi Bu Yuni itu kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan teman-teman guru di sekolah itu berarti melalui kombel ya. Terus setelah itu juga Bu Yuni bisa pengembangannya melalui FNB, terus juga mengikuti pelatihan mandiri. Jadi di platform mengajar atau PMM itu sudah banyak pelatihan yang Bu Yuni ikuti ya. Dan saya kira sudah dapat 4 sertifikat dari PMM itu ya. Luar biasa karena juga aktif di kombel itu ya, tadi ya mungkin dari kombel terdorong termotivasi gitu ya, sehingga untuk peningkatan pembelajaran pun nanti kita juga akan semakin meningkat ya. Ibu Yuni, mungkin ada lagi pengembangan yang akan dilakukan Bu Yuni. Sementara cukup itu, mungkin ini terima kasih atas waktunya Bu Yuni ya, yang sudah meluangkan waktunya ya. Terus Bu Yuni semangat ikut pelatihan mandiri, kembangkan terus nanti bisa berbagi praktik baik di kombel ya, karena di SMP juga sudah ada jadi bisa saling berkolaborasi, tukar praktik baik dengan teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Bisa Bu Yuni lanjutkan lagi untuk aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Bu Yuni sehat selalu dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.